Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini, kita akan mengenali sahabat Rasulullah yang selanjutnya. Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup sederhana. Ia datang ke Mekah terhuyung-huyung letih tetapi matanya bersinar bahagia. Memang, sulitnya perjalanan dan panasnya udara padang pasir telah menyengat badannya dengan rasa sakit dan lelah. Tetapi tujuan yang hendak dicapainya telah meringankan penderitaan dan meniupkan semangat serta rasa gembira dalam jiwanya. Ia memasuki kota dengan menyamar. Seolah-olah ia seorang yang hendak melakukan tawaf keliling berhala-berhala besar di Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang tersesat dalam perjalanan. Atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh, yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal, seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Tetapi ia tak peduli akan dibunuh, asal saja setelah melintasi padang pasir luas, ia dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan dakwah yang diberikan Nabi Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. Ia terus melangkah sambil memasang telinga, dan setiap didengarnya orang memperkatakan Nabi Muhammad SAW, ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Hingga dari cerita yang tersebar di sana-sini, diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan mempertemukannya dengan beliau. Di suatu pagi hari, ia pergi ke tempat itu, didapatinya Nabi Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. Didekatinya Rasulullah, katanya, "Selamat pagi, wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam, wahai sahabat," ujar Rasulullah. Kata Abu Dzar, "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." "Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi adalah Quran yang mulia," ujar Rasulullah. "Bacakanlah kalau begitu," kata Abu Dzar pula. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah, sedang Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga tidak berselang lama ia pun berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Anda dari mana, saudara sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," ujarnya. Maka terbukalah senyum lebar di kedua bibir Rasulullah, sementara wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar tersenyum pula, karena ia mengetahui rasa terpendam di balik rasa kagum Rasulullah. Demi mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu, seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang gelap gulita tidak menjadi soal bagi mereka, dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Sekarang, dikala agama Islam yang baru saja lahir, dan berjalan sembunyi-sembunyi, mungkinkah ada di antara orang-orang Ghifar itu seorang yang sengaja datang untuk masuk Islam? Berkatalah Abu Dzar dalam menceritakan sendiri kisah itu, maka pandangan Rasulullah pun turun naik, tak putus takjub memikirkan tabiat orang-orang Ghifar, lalu sabdanya, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa yang Ia kehendaki." Abu Dzar salah seorang yang dikehendaki Allah beroleh petunjuk, orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Dan memang, Abu Dzar ini seorang yang tajam pengamatannya tentang kebenaran. Menurut riwayat, ia termasuk salah seorang yang menentang pemujaan berhala di zaman jahiliyah, mempunyai kepercayaan akan ketuhanan serta iman kepada Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Pencipta. Demikianlah,
Baru saja ia mendengar bangkitnya seorang nabi yang mencela berhala serta pemuja-pemujanya dan menyeru kepada Allah yang Maha Esa lagi perkasa. Maka ia pun menyiapkan bekal dan segera mengayunkan langkahnya. Abu Dzar telah masuk Islam tanpa ditunda-tunda lagi. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi ia telah memeluk agama itu pada hari-hari pertama, bahkan pas saat-saat pertama agama Islam, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah masih menyampaikan dakwahnya secara berbisik-bisik. Dibisikkannya kepada Abu Dzar, begitupun kepada 5 orang lainnya yang telah iman kepadanya. Dan bagi Abu Dzar, tak ada yang dapat dilakukannya sekarang selain memendam keimanan itu dalam dada, lalu meninggalkan kota Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Tetapi Abu Dzar yang nama aslinya Judub bin Janadah, seorang radikal dan revolusioner, telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada. Dan sekarang kebatilan itu berada di hadapannya serta disaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Batu-batu yang ditembok, yang dibentuk oleh para pemujanya, disembah oleh orang-orang yang menundukkan kepala dan merendahkan akal mereka, dan diseru mereka dengan ucapan yang muluk. Inilah kami datang demi mengikuti titahmu. Memang, ia melihat Rasulullah memilih cara bisik-bisik pada hari-hari tersebut, tetapi tak dapat tidak harus ada suatu teriakan keras yang akan dikumandangkan pemberontak ulung ini sebelum ia pergi. Baru baja masuk Islam, ia telah menghadapkan pertanyaan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," ujar Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku," kata Abu Dzar pula, "saya takkan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam masjid. Bukankah telah saya katakan kepada kalian?" Jiwa yang radikal dan revolusioner. Apakah Abu Dzar pada saat terbukanya alam baru secara gamblang, yang jelas terlukis pada pribadi Rasulullah yang diimaninya, serta dakwah yang uraiannya disampaikan dengan lisannya, apakah pada saat seperti itu ia mampu kembali kepada keluarganya dalam keadaan membisu 1000 bahasa? Sungguh, hal itu di luar kesanggupan dan kemampuannya. Abu Dzar pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya suaranya, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setahu kita, teriakan ini merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan anak telinga mereka, diserukan oleh seorang perantau asing yang di Mekah tidak mempunyai bangsa, sanak keluarga maupun pembela. Dan sebagai akibatnya, ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya telah dimaklumi akan ditemuinya, orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga rubuh. Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi, Abbas. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut, tapi dirasanya ia tak dapat melepaskan Abu Dzar dari cengkeraman mereka, kecuali dengan menggunakan diplomasi halus. Maka katanya kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan lewat di kampung Bani Ghifar. Dan orang ini salah seorang warganya, bila ia bertindak, akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-kafilahmu nanti." Mereka pun sama menyadari hal itu, lalu pergi meninggalkannya. Tetapi Abu Dzar yang telah mengenyam manisnya penderitaan dalam membela agama Allah, tak hendak meninggalkan Mekah sebelum berhasil memperoleh tambahan dari dharma baktinya. Demikianlah pada hari berikutnya, tampak olehnya 2 orang wanita sedang tawaf keliling berhala-berhala Usaf dan Nailah sambil memohon padanya. Abu Dzar segera berdiri menghadangnya, lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya.
Kedua wanita itu memekik berteriak, hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belalang, lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, maka yang diserunya tiada lain hanyalah bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maklumlah sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan watak dan tabiat murid barunya yang ulung ini, serta keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan. Hanya sayang saatnya belum lagi tiba, maka diulanginyalah perintah, sampai bila telah didengarnya nanti Islam lahir secara terang-terangan. Ia dapat kembali dan turut mengambil bagian dalam percaturan dan aneka peristiwanya. Abu Dzar kembali mendapatkan keluarga serta kaumnya, dan menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang baru diutus Allah, yang menyeru agar mengabdi kepada Allah yang Maha Esa, dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Seorang demi seorang kaumnya masuk Islam. Bahkan usahanya tidak terbatas pada kaumnya semata, tapi dilanjutkannya pada suku lain, yaitu suku Aslam. Di tengah-tengah mereka ia pancarkan cahaya Islam. Hari-hari berlalu mengikuti peredaran masa, Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Pada suatu hari, satu barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota, meninggalkan kepulan debu di belakang mereka. Kalau bukanlah bunyi suara takbir mereka yang gemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka itu suatu pasukan tentara musyrik yang hendak menyerang kota. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu masuk ke dalam kota, dan menunjukkan langkah mereka ke masjid Rasulullah dan tempat kediamannya. Ternyata rombongan itu tiada lain dari kabilah-kabilah Ghifar dan Aslam yang dikerahkan semuanya oleh Abu Dzar dan tanpa kecuali telah masuk Islam. Laki-laki, perempuan, orang tua, remaja dan anak-anak. Sudah selayaknya lah Rasulullah semakin takjub dan kagum. Belum lama berselang, ia takjub, ada seorang laki-laki dari Ghifar yang menyatakan keislaman di hadapannya. Sabdanya menunjukkan ketakjuban itu, sungguh, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sekarang yang datang itu adalah seluruh warga Ghifar yang menyatakan keislaman mereka. Setelah beberapa tahun lamanya mereka menganut agama itu, semenjak mereka diberi hidayah Allah di tangan Abu Dzar. Dan ikut pula bersama mereka suku Aslam. Raksasa garong dan komplotan setan telah beralih rupa menjadi raksasa kebajikan dan pendukung kebenaran. Nah, tidakkah sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Rasulullah melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri, pandangan yang diliputi rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Ghifar, beliau bersabda, suku Ghifar telah digafar, diampuni oleh Allah. Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, sabdanya pula, suku Aslam telah disalam, diterima dengan damai oleh Allah. Dan mengenai Abu Dzar, mubaligh ulung yang berjiwa bebas dan bercita-cita mulia itu, tidakkah Rasulullah akan menyampaikan ucapan istimewa kepadanya? Tidak pelak lagi, pastilah ganjarannya tidak terhingga, serta ucapan kepadanya dipenuhi berkah. Dan tentulah pada dadanya akan tersemat bintang tertinggi, begitupun riwayat hidupnya akan penuh dengan medali. Turunan demi turunan, serta generasi demi generasi akan berlalu pergi, tetapi manusia akan selalu mengulang-ulang apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Abu Dzar ini. Takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini, orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Lebih benarkah ucapannya dari Abu Dzar? Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagai telah membaca hari depan sahabatnya itu, dan menyimpulkan kesemuanya pada kalimat tersebut. Kebenaran yang disertai keberanian,
Itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Benar batinnya, benar pula lahirnya. Benar akidahnya, benar pula ucapannya. Ia akan menjalani hidupnya secara benar, tidak akan melakukan kekeliruan. Dan kebenarannya itu bukanlah keutamaan yang bisu, karena bagi Abu Dzar, kebenaran yang bisu bukanlah kebenaran. Yang dikatakan benar ialah menyatakan secara terbuka dan terus terang, yakni menyatakan yang hak dan menentang yang batil, menyokong yang betul dan meniadakan yang salah. Benar itu kecintaan penuh terhadap yang hak, mengemukakannya secara berani dan melaksanakannya secara terpuji. Dengan penglihatannya yang tajam, bagai menembus ke alam gaib yang jauh tidak terjangkau atau samudera yang tidak terselami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan segala kesusahan yang akan dialami oleh Abu Dzar sebagai akibat dari kebenaran dan ketegasannya. Maka selalu dipesankan kepadanya agar melatih diri dengan kesabaran dan tidak terburu nafsu. Pada suatu hari Rasulullah mengemukakan kepadanya pertanyaan berikut ini, "Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi?" Jawab Abu Dzar, "Demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku." Sabda Rasulullah pula, "Maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku." Tahukah Anda kenapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Itulah persoalan pembesar dan harta. Nah, itulah persoalan pokok bagi Abu Dzar, dan untuk itu, ia harus membaktikan hidupnya, suatu kemuskilan menyangkut masyarakat umat dan masa depan yang harus dipecahkannya. Hal itu telah dimaklumi oleh Rasulullah, dan itulah sebabnya kenapa beliau mengajukan pertanyaan seperti demikian, yaitu untuk membekalinya dengan nasihat yang amat berharga. Bersabarlah sampai kamu menemuiku. Maka Abu Dzar akan selalu ingat kepada wasiat guru dan Rasul ini. Ia tiadalah akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengaut kekayaan dari harta rakyat sebagai ancamannya dulu. Tetapi juga ia tidak akan bungkam atau berdiam diri walau agak sesaat pun terhadap mereka. Memang, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya menggunakan senjata untuk menebas leher mereka, tetapi beliau tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran. Dan wasiat itu akan dilaksanakannya. Masa Rasulullah berlalulah sudah, disusul kemudian oleh masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Dalam kedua khilafah ini masih dapat dijinakkan sebaik-baiknya godaan hidup dan unsur-unsur fitnah pemecah belah, hingga nafsu angkara yang haus dahaga tidak beroleh angin atau mendapatkan jalan. Ketika itu, tidak terdapat penyelewengan-penyelewengan yang akan mengakibatkan Abu Dzar bangkit menentang dengan suaranya yang lantang dan kecamannya yang pedas. Telah lama berlaku dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar, keharusan hidup sederhana dan menjauhi kemewahan, serta menegakkan keadilan bagi setiap pejabat dan pembesar Islam. Begitupun para hartawan di mana mereka berada, telah melaksanakan disiplin ketat yang hampir saja tidak terpikul oleh kemampuan manusia. Tiada seorang pun di antara pejabatnya, baik di Irak, di Syria, sana, atau di negeri yang jauh letaknya sekalipun, yang memakan panganan mahal yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Kecuali selang beberapa hari berita itu akan sampai kepada Umar dan perintah keras pun akan memanggil pejabat yang bersangkutan menghadap Khalifah di Madinah untuk menjalani pemeriksaan ketat. Akan tenanglah Abu Dzar kalau demikian, tenteram dan damai, selama Al-Faruqul Adim masih menjabat Amirul Mukminin. Dan selama Abu Dzar dalam kehidupannya tidak diganggu oleh kepincangan-kepincangan seperti penumpukan harta dan penyalahgunaan kekuasaan.
Maka dengan pengawasan Umar Ibnul Khattab yang ketat terhadap pihak penguasa dan pembagian yang merata terhadap harta, berarti telah memberikan kepuasan dan kelegaan kepada dirinya. Dan dengan demikian, dapatlah ia memusatkan perhatiannya dalam beribadat kepada Allah Penciptanya dan berjihad di jalannya. Tanpa sedikit pun hendak berdiam diri jika melihat kesalahan-kesalahan di sana-sini, yang ketika itu memang jarang terjadi. Akan tetapi, setelah khalifah besar yang teramat adil dan paling mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan telah pergi, terasa adanya kehampaan dalam kepemimpinan. Bahkan hal tersebut menimbulkan kemunduran yang tak dapat dikuasai dan dibatasi oleh tenaga manusia. Sementara itu, meluasnya ajaran Al-Islam ke berbagai pelosok dunia menumbuhkan kemakmuran hidup. Orang yang tidak dapat menahan godaan dunia banyak yang terjerumus ke dalam kemewahan yang melebihi batas. Abu Dzar melihat bahaya ini. Panji-panji kepentingan pribadi hampir saja menyeret dan mendepak orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan panji-panji Allah. Dan dunia, dengan daya tarik serta tipu muslihatnya yang mempesona. Hampir pula memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakannya sebagai wadah untuk menyemai dan menanamkan kebajikan. Dan harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia, cenderung berubah rupa, menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Dan kepada siapa? Tiada lain kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang di waktu wafatnya, baju besinya sedang tergadai. Sementara gundukan upeti dan harta rampasan perang bertumpuk di bawah telapak kakinya. Hasil kekayaan bumi yang sengaja diperuntukkan Allah bagi semua umat manusia, dengan menjadikan mereka mempunyai hak yang sama. Hampir berubah menjadi suatu keistimewaan dan hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan. Dan jabatan, yang merupakan amanat untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pengadilan ilahi, beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan dan kemewahan yang menghancur binasakan. Abu Dzar melihat semua ini. Ia tidak memikirkan apakah itu menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya ia langsung menghunus pedang, meletakkannya ke udara dan membedahnya. Kemudian ia bangkit berdiri, dan menantang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tak pernah tumpul itu. Tetapi secepatnya bergemalah dalam kalbunya bunyi wasiat yang telah disampaikan Rasulullah kepadanya dulu. Maka dimasukkannya kembali pedang itu ke dalam sarungnya, karena tiada sepantasnya ia akan mengacungkannya ke wajah seorang muslim. Dan tidak ada hak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru tidak sengaja. Quran Surah keempat An-Nisa ayat 92. Bukankah dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabatnya, bahwa di bawah langit ini takkan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini, berupa kata-kata tepat dan jitu, tidak memerlukan lagi senjata lainnya. Satu kalimat yang diucapkannya, akan lebih tajam dan banyak hasilnya daripada pedang walau sepenuh bumi. Maka dengan senjata kebenarannya, ia akan pergi mendapatkan para pembesar, kaum hartawan. Pendeknya kepada dunia manusia yang cenderung menumpuk kekayaan yang membahayakan agama, yakni agama yang sengaja datang untuk memberikan bimbingan dan bukan untuk memungut upeti. Sebab kenabian bukan suatu kerajaan, menjadi rahmat karunia bukan azab sengsara, mengajarkan kerendahan hati bukan kesombongan diri, persamaan bukan pengkastaan, kesahajaan bukan keserakahan. Kesederhanaan bukan keborosan, kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup bukan terpedaya dan mati-matian dalam mengejarnya. Baiklah ia pergi mendapatkan mereka semua, dan biarlah Allah menjadi hakim di antaranya dengan mereka, dan dialah sebaik-baik hakim.
Maka pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dan dengan lisannya yang tajam dan benar merubah sikap mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja. Bahkan sampai di negeri yang jauh yang penduduknya selama itu belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bagaikan terbang ke sana dan tak satu daerah pun yang dilaluinya, bahkan walau baru. Namanya yang sampai ke sana menimbulkan rasa takut dan ngeri hati pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Seandainya penggerak hidup sederhana ini hendak mengambil suatu panji bagi diri pribadi dan gerakannya, maka lambang yang akan terpampang pada panji-panji itu tiada lain dari sebuah setrika dengan baranya yang merah menyala. Sedang yang akan menjadi semboyan dan lagi yang selalu diulang-ulangnya setiap waktu dan tempat, dan diulang-ulang pula oleh para pengikutnya seolah-olah suatu lagu perjuangan. Ialah kalimat-kalimat ini, beritakanlah kepada para penumpuk harta, yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pembesar, selalu kalimat itu yang menjadi buah mulutnya. Begitupun setiap orang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, beritakan kepada para penumpuk harta. Kalimat ini benar-benar telah menjadi panji-panji suatu misi yang menjadi tekad, serta pendorong dalam membaktikan hidupnya, demi dilihatnya harta itu telah ditumpuk dan dimonopoli. Serta jabatan disalahgunakan untuk memupuk kekuatan dan mengaut keuntungan. Serta disaksikannya bahwa cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumuri hasil yang telah dicapai di tahun-tahun kerasulan, berupa keutamaan dan kesalihan, kesungguhan dan keikhlasan. Abu Dzar menunjukkan sasarannya yang pertama terhadap poros utama kekuasaan dan gudang raksasa kekayaan, yaitu Syria. Tempat bercokolnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah wilayah Islam paling subur, paling banyak hasil bumi dan paling kaya dengan barang upetinya. Muawiyah telah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan, dengan tujuan untuk mengambil hati orang-orang terpandang dan berpengaruh. Dan demi terjaminnya masa depan yang masih dirindukannya, didambakan oleh keinginannya yang luas tidak terbatas. Di sana tanah-tanah luas, gedung-gedung tinggi dan harta berlimpah telah menggoda sisa-sisa yang tinggal dari pemikul dakwah, maka Abu Dzar harus cepat mengatasinya, sebelum hal itu berlarut-larut. Sebelum pertolongan datang terlambat hingga nasi telah menjadi bubur. Pemimpin gerakan hidup sederhana ini pun berkemas-kemas, dan secepat kilat berangkat ke Syria. Dan demi berita itu didengar oleh rakyat jelata, mereka pun menyambut kedatangannya dengan semangat menyala penuh kerinduan, dan mengikuti kemana perginya. Bicaralah, wahai Abu Dzar. Kata mereka, bicaralah, wahai sahabat Rasulullah. Abu Dzar melepaskan pandang menyelidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Dilihatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang dalam kebutuhan. Lalu dilayangkan pandangnya ke arah tempat-tempat ketinggian yang tidak jauh letaknya dari sana, maka tampaklah olehnya gedung-gedung dan mahligai tinggi. Berserulah ia kepada orang-orang yang berhimpun sekelilingnya itu. Saya heran melihat orang yang tidak punya makanan di rumahnya, kenapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedangnya. Tetapi segera pula teringat olehnya wasiat Rasulullah yang menyuruhnya memilih cara evolusi daripada cara revolusi, menggunakan kata-kata tandas daripada senjata pedang. Maka ditinggalkannya lah bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata jitu. Diajarkannya lah kepada orang-orang itu, bahwa mereka sama tak ubah bagai gigi-gigi sisir. Bahwa semua mereka berserikat dalam rizki,
bahwa tak ada kelebihan seseorang dari lainnya, kecuali dengan takwa, dan bahwa pemimpin serta pembesar dari suatu golongan haruslah yang pertama kali menderita kelaparan sebelum anak buahnya, sebaliknya yang paling belakang menikmati kekenyangan setelah mereka. Dengan ucapan serta keberaniannya, Abu Dzar telah memutuskan untuk membentuk suatu pendapat umum di setiap negeri Islam. Hingga dengan kebenaran, kekuatan dan ketangguhannya menjadi kekangan terhadap para pembesar dan kaum hartawan, dan dapat mencegah munculnya suatu golongan yang menyalahgunakan kekuasaan atau menumpuk harta kekayaan. Dalam beberapa hari saja daerah Syria seakan berubah menjadi sel-sel lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Dan seandainya Abu Dzar memberikan isyarat untuk berontak, pastilah api pemberontakan akan berkobar. Tetapi sebagai telah kita katakan tadi, niatnya hanya terbatas untuk membentuk suatu pendapat umum yang harus dihormati, dan agar ucapan-ucapannya menjadi busa bibir di tempat-tempat pertemuan, di masjid dan di jalan-jalan. Bahaya terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul itu mencapai puncaknya, ketika ia mengadakan dialog dengan Muawiyah di hadapan umum, di mana yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir dan beritanya, bagaikan terbang di bawah angin. Abu Dzar tampil sebagai orang yang paling jitu, ucapannya sebagai telah dilukiskan oleh Nabi sebagai gurunya. Dengan tidak merasa gentar dan tanpa tedeng, aling-aling ditanyainya Muawiyah tentang kekayaannya sebelum menjadi wali negeri dan kekayaannya sekarang. Mengenai rumah yang dihuninya di Mekah dulu, dan mahligai-mahligainya, yang terdapat di Syria dewasa ini. Kemudian, dihadapkannya pertanyaan kepada para sahabat yang duduk di sekelilingnya, yaitu yang ikut bersama Muawiyah ke Syria dan telah memiliki gedung-gedung serta tanah-tanah pertanian yang luas pula. Lalu ia berseru kepada semua yang hadir, apakah tuan-tuan yang sewaktu Quran diturunkan kepada Rasulullah, ia berada di lingkungan tuan-tuan? Jawaban pertanyaan itu diberikannya sendiri. Katanya, benar, kepada tuan-tuanlah Al-Quran diturunkan, dan tuan-tuanlah yang telah mengalami sendiri berbagai peperangan. Kemudian diulangi pertanyaannya, tidakkah tuan-tuan jumpai dalam Al-Quran ayat ini? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih, yaitu ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan ke kening, ke pinggang dan ke punggung mereka, sambil dikatakan, "Nah, inilah dia yang kalian simpan untuk diri kalian itu, maka rasailah akibatnya." Quran Surah yang ke-9 At-Taubah, ayat 24-35. Muawiyah memotong jalan pembicaraannya, katanya, ayat ini diturunkan kepada Ahlul Kitab. Tidak, seru Abu Dzar, bahkan ia diturunkan kepada kita dan kepada mereka. Abu Dzar melanjutkan ucapannya, menasehati Muawiyah dan para anak buahnya agar melepaskan gedung, tanah serta harta kekayaan itu, dan tidak menyimpan untuk diri masing-masing kecuali sekedar keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Dzar dan soal jawab ini tersebar dari mulut ke mulut, dari orang banyak ke orang banyak. Semboyannya semakin nyaring terdengar di rumah-rumah dan di jalan-jalan, sampaikan kepada para penumpuk harta akan setrika-setrika api neraka. Muawiyah sadar akan adanya bahaya, ia cemas akan akibat ucapan tokoh ulung ini. Tetapi ia pun mengerti akan pengaruh dan kedudukannya, hingga tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkannya. Hanya dengan segera ditulisnya surat kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu menyatakan, Abu Dzar telah merusak orang-orang di Syria. Sebagai jawabannya, Utsman mengirim surat meminta Abu Dzar datang ke Madinah. Kembali Abu Dzar berkemas-kemas menyingsingkan kaki celananya, lalu berangkat ke Madinah.
Dan pada hari keberangkatannya itu, Syria menyaksikan saat-saat perpisahan dan ucapan selamat jalan dari khalayak ramai. Suatu peristiwa yang luar biasa yang belum pernah disaksikannya selama ini. Aku tidak memerlukan dunia tuan-tuan. Demikianlah jawaban yang diberikan oleh Abu Dzar kepada Utsman setelah ia tiba di Madinah, yakni setelah berlangsung diskusi yang lama antara mereka. Dari pembicaraan dengan sahabatnya itu, dan berita-berita yang berdatangan kepadanya dari seluruh pelosok yang menyatakan dukungan sebagian besar rakyat terhadap pendapat Abu Dzar, Utsman menyadari sepenuhnya bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Dari itu ia mengambil keputusan akan membatasi langkahnya, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di dekatnya di Madinah. Keputusan itu disampaikan dan ditawarkan oleh khalifah secara lunak lembut dan bijaksana. Katanya, tinggallah di sini di sampingku. Disediakan bagimu unta yang gemuk, yang akan mengantarkan susu pagi dan sore. Aku tak perlu akan dunia tuan-tuan, ujar Abu Dzar. Benar, ia tidak memerlukan dunia manusia karena ia termasuk golongan orang suci yang mencari kekayaan ruhani dan menjalani kehidupan untuk memberi dan bukan untuk menerima. Dimintanyalah kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu agar ia diberi izin tinggal di Rabazah, maka diperkenankannya. Dalam hangat-hangatnya gerakan revolusi itu, Abu Dzar tetap memelihara amanat Allah dan Rasul-Nya, dan meresapkan sampai ke tulang sumsumnya nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menggunakan senjata. Dan seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang gaib, terutama mengenai Abu Dzar dan masa depannya, maka disampaikannyalah nasihat amat berharga itu. Oleh sebab itu, Abu Dzar tak hendak menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar sebagian orang yang gemar menyalakan fitnah telah menggunakan ucapan dan dakwahnya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Pada suatu hari sewaktu ia sedang berada di Rabazah, datanglah perutusan dari Kufah memintanya untuk mengibarkan bendera pemberontakan terhadap khalifah. Maka disemburnya mereka dengan kata-kata tegas sebagai berikut. Demi Allah, seandainya Utsman hendak menyalibku di tiang kayu yang tertinggi atau di atas bukit sekalipun, tentulah saya dengar titahnya dan saya taati, saya bersabar dan sadarkan diri. Dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Dan seandainya ia menyuruhku berkelana dari ujung ke ujung dunia, tentulah akan saya dengar dan taati, saya bersabar dan sadarkan diri. Dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Begitupun jika ia menyuruhku pulang ke rumahku, tentulah akan saya dengar dan taati, saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Itulah dia seorang pahlawan yang tidak menginginkan sesuatu tujuan duniawi. Dan karena itu Allah melimpahinya pandangan tembus, hingga sekali lagi ia melihat bahaya dan bencana yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata maka dijauhinya. Sebagaimana ia telah melihat apa akibatnya bila ia membisu, dan tidak buka suara yang tidak lain dari bahaya dan bencana, maka dihindarinya pula. Lalu ditariklah suaranya bukan pedangnya, menyerukan ucapan benar dan kata-kata tegas, tanpa suatu keinginan pun yang mendorong atau akibat yang akan menghalanginya. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaganya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala godaan kehidupan dunia. Ia akan menghabiskan sisa umurnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam tentang harta dan kekuasaan. Karena keduanya mempunyai daya tarik dan pangkal fitnah yang dikhawatirkan Abu Dzar terhadap kawan-kawan yang telah memikul panji-panji Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang harus tetap memikulnya untuk seterusnya. Di samping itu, kekuasaan dan harta merupakan urat nadi kehidupan bagi umat dan masyarakat,
hingga bila keduanya telah beres, maka nasib manusia pun akan menghadapi bahaya benar. Abu Dzar berkeinginan agar tak seorang pun di antara sahabat Rasul menjadi pejabat atau pengumpul harta, tetapi hendaklah mereka tetap menjadi pelopor kepada hidayah Allah dan pengabdi baginya. Ia telah mengenali benar tipu daya dunia dan harta ini, dan menyadari pula bahwa Abu Bakar dan Umar tak mungkin bangkit kembali. Telah pula didengarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sahabat-sahabatnya akan daya tarik dari jabatan ini dan dinasihatkannya. Ini merupakan amanat, dan di hari kiamat menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya secara benar, dan menunaikan kewajiban yang dipikulkan kepadanya. Demikian ketatnya Abu Dzar mengenal hal ini, sampai-sampai ia menjauhi saudara dan handai taulannya, jika tak boleh dikatakan memutuskan hubungan dengan mereka. Disebabkan mereka telah menjadi pejabat yang dengan sendirinya memiliki harta dan berkecukupan. Pada suatu hari, ia ditemui oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan demi dilihatnya Abu Dzar, maka dibentangkan kedua tangannya sambil berseru kegirangan dengan pertemuan itu. "Selamat wahai Abu Dzar, selamat wahai saudaraku." Tetapi Abu Dzar menolak, katanya, "Aku bukan saudaramu lagi. Kita bersaudara dulu sebelum kamu menjadi pejabat dan gubernur." Demikian pula ketika pada suatu hari ia ditemui oleh Abu Hurairah yang memeluknya sambil mengucapkan selamat, Abu Dzar menolak, katanya, "Menyingkirlah daripadaku, bukankah kamu telah menjadi seorang pejabat, hingga terus-menerus mendirikan gedung, memelihara ternak dan mengusahakan pertanian?" Abu Hurairah menyanggah dengan gigih dan menolak semua desas-desus itu. Yah, mungkin Abu Dzar bersikap keterlaluan dalam pandangannya terhadap harta dan kekuasaan. Tetapi ia mempunyai logika yang harus dikukuhkan dengan kebenaran dan keimanannya. Maka Abu Dzar berdiri dengan cita-cita dan karyanya, dengan pikiran dan perbuatannya, mengikuti pola yang telah dicontohkan bagi mereka oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Dan seandainya sebagian orang melihat bahwa ukuran itu terlalu ideal yang tak mungkin dapat dicapai, tetapi Abu Dzar menyaksikannya sebagai contoh nyata yang telah menggariskan jalan hidup dan usaha, terutama bagi pribadi yang hidup di masa Rasulullah, yakni yang melakukan salat di belakangnya, berjihad bersamanya dan telah mengambil baiat akan patuh dan mentaatinya. Lagi pula, sebagaimana telah kita kemukakan, dengan penglihatannya yang tajam ia melihat bahwa harta dan kekuasaan itu mempunyai pengaruh menentukan terhadap nasib manusia. Oleh sebab itu, setiap kebobrokan yang menimpa amanat tentang keadilan dan kekuasaan dalam soal harta, akan menimbulkan bahaya hebat yang harus segera disingkirkan. Sepanjang hayatnya, dengan sekuat tenaga, Abu Dzar memikul panji contoh utama dari Rasulullah dan kedua sahabatnya, menjadi penyangga dan sebagai orang terpercaya memeliharanya. Dan ia menjadi maha guru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Pada suatu kali ditawarkan orang kepadanya sebuah jabatan sebagai amir di Irak, katanya, "Demi Allah, tuan-tuan takkan dapat memancingku dengan dunia tuan-tuan itu untuk selama-lamanya." Kali yang lain, seorang kawan melihatnya memakai jubah usang, maka katanya, "Bukankah Anda masih punya baju yang lain? Beberapa hari yang lewat saya lihat Anda punya 2 helai baju baru." Jawab Abu Dzar, "Wahai putera saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripadaku." Kata kawan itu pula, "Demi Allah, Anda juga membutuhkannya." Menjawablah Abu Dzar, "Ampunilah ya Allah. Kamu terlalu membesarkan dunia. Tidakkah kamu lihat burdah yang saya pakai ini? Dan saya punya satu lagi untuk salat Jumat. Saya punya seekor kambing untuk diperah susunya,
dan seekor keledai untuk ditunggangi. Nikmat apalagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini? Pada suatu hari, ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Katanya, aku diberi wasiat oleh junjunganku dengan 7 perkara. Disuruhnya aku agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Disuruhnya aku melihat kepada orang yang di bawahku dan bukan kepada orang yang di atasku. Disuruhnya aku agar tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Disuruhnya aku agar menghubungkan tali silaturahmi. Disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun pahit. Disuruhnya aku agar dalam menjalankan agama Allah, tidak takut celaan orang. Dan disuruhnya agar memperbanyak menyebut, la haula wala quwata illa billah. Sungguh, ia hidup menjalani wasiat itu, dan ditempanya corak hidupnya sesuai dengan wasiat itu, hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Imam Ali, tak seorang pun tinggal sekarang ini yang tidak memperdulikan celaan orang dalam menegakkan agama Allah, kecuali Abu Dzar. Hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta. Untuk menjatuhkan yang salah dan menegakkan yang benar. Mengambil alih tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan peringatan. Mereka larang ia memberikan fatwa, tapi suaranya bertambah lantang, katanya kepada yang melarang itu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Seandainya tuan-tuan menaruh pedang di atas pundakku, sedang menurut rasa hatiku masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Rasulullah yang kudengar daripadanya. Pastilah akan kusampaikan juga sebelum tuan-tuan menebas batang leherku. Wahai, kenapa kaum muslimin tak hendak mendengarkan nasihat dan tutur katanya waktu itu? Seandainya mereka dengarkan, pastilah fitnah yang berkobar dan berlarut-larut, yang menjerumuskan pemerintah dan masyarakat Islam pada bahaya, padam dan mati dalam kandungan. Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazah, suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Utsman radhiyallahu anhu. Nah, marilah kita mendapatkannya, untuk melepas kepergian orang besar ini, dan menyaksikan akhir kesudahan dari kehidupannya yang luar biasa. Seorang perempuan kurus yang berkulit kemerah-merahan dan duduk dekatnya menangis. Perempuan itu adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepadanya, apa yang kamu tangiskan padahal maut itu pasti datang? Jawabnya, karena Anda akan meninggal, padahal pada kita tak ada kain untuk kafanmu. Abu Dzar tersenyum dengan amat ramah, seperti halnya orang yang hendak merantau jauh, lalu berkata kepada istrinya itu, janganlah menangis. Pada suatu hari, ketika saya berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, saya dengar beliau bersabda, pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar, yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis Rasulullah itu telah meninggal di kampung dan di hadapan jamaah kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali daku. Nah, inilah daku sekarang menghadapi maut di padang pasir, maka perhatikanlah olehmu jalan, siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang. Demi Allah saya tidak bohong, dan tidak pula dibohongi. Dan ruhnya pun kembali ke hadlirat Allah. Dan benarlah, tidak salah, kafilah yang sedang berjalan cepat di padang Sahara itu terdiri atas rombongan kaum mukminin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum sampai ke tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat sesosok tubuh. Sesosok tubuh yang terbujur seperti tubuh mayat, sedang di sisinya seorang wanita tua dengan seorang anak, kedua-duanya menangis. Dibelokkannya kekang kendaraan ke tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota rombongan.
Dan demi pandangannya jatuh ke tubuh mayat, tampak olehnya wajah sahabatnya, saudaranya seagama dan saudaranya dalam membela agama Allah, yakni Abu Dzar. Air matanya mengucur lebat, kelan di hadapan tubuh mayat yang suci itu ia berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara mati sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun duduklah, lalu diceritakan kepada para sahabatnya maksud dari pujian yang diucapkannya itu. Anda berjalan seorang diri, mati seorang diri dan dibangkitkan nanti seorang diri. Ucapan itu terjadi di waktu Perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitahkan untuk maju memapak dan menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di suatu tempat, telah siap perang akan menggempur umat Islam. Kebetulan waktu Nabi menyerukan kaum muslimin untuk berjihad itu, di saat musim susah dan panas terik. Tempat yang akan dituju jaraknya amat jauh, sedang musuh menakutkan pula. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan ikut serta karena berbagai alasan. Rasulullah dan para sahabatnya berangkatlah diikuti oleh sebahagian orang setengah terpaksa karena enggan. Dan berambah jauh perjalanan mereka, bertambah pula kesulitan dan kesusahan yang diderita. Bila ada orang yang tertinggal di belakang, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si Anu telah tertinggal." Maka ujarnya, "Biarkanlah. Andainya ia berguna, tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian. Dan andainya tidak, maka Allah telah membebaskan kalian daripadanya." Pada suatu kali, mereka melihat berkeliling, kiranya tiada tampak oleh mereka Abu Dzar. Maka kata mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abu Dzar telah tertinggal, keledainya menyebabkan ia terlambat." Rasulullah mengulangi jawabannya tadi. Keledai Abu Dzar memang telah amat lelah disebabkan lapar dan haus serta terik matahari, hingga langkahnya menjadi gontai. Ada dicobanya dengan berbagai akal menghalaunya agar berjalan cepat, tetapi kelelahan bagai merantai kakinya. Abu Dzar merasa bahwa jika demikian, ia akan ketinggalan jauh dari kaum muslimin hingga tak dapat mengikuti jejak mereka. Maka ia pun turun dari punggung kendaraannya, diambilnya barang-barang dan dipikul di atas punggungnya, lalu diteruskannya perjalanan dengan berjalan kaki. Dipercepatlah langkahnya di tengah-tengah padang pasir yang panas bagai menyala itu, agar dapat menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di waktu pagi, ketika kaum muslimin telah menurunkan barang-barang mereka untuk beristirahat, tiba-tiba salah seorang dari anggota rombongan melihat dari kejauhan debu naik ke atas. Sedang di belakangnya kelihatan sosok tubuh seorang laki-laki yang mempercepat langkahnya. "Wahai Rasulullah," kata orang yang melihat itu ada seorang laki-laki berjalan seorang diri. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Mereka melanjutkan pembicaraan sambil menunggu pendatang itu selesai menempuh jarak yang memisahkan mereka, di saat mana mereka akan mengetahui siapa dia. Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat, langkahnya bagai disentakkan dari pasir lembut yang membara, sementara beban di punggung bagai menggantungi tubuhnya. Namun ia tetap gembira penuh harapan, karena berhasil menyusul kafilah yang dilingkungi Barkah, dan tidak ketinggalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya seperjuangan. Setelah ia sampai dekat rombongan, seorang berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah ia Abu Dzar." Sementara itu Abu Dzar menunjukkan langkahnya ke arah Rasulullah. Dan demi Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyuman di kedua bibir beliau, sebuah senyuman yang penuh santun dan belas kasihan. Sabdanya, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara."
dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Setelah berlalu masa 20 tahun atau lebih dari hari yang kita sebutkan tadi, Abu Dzar wafat di padang pasir Rabazah sebatang kara. Setelah sebatang kara pula ia menempuh hidup yang luar biasa yang tak seorang pun dapat menyamainya. Dan dalam lembaran sejarah, ia muncul sebatang kara, yakni orang satu-satunya, baik dalam keagungan zuhud maupun keluhuran cita. Dan kemudian di sisi Allah ia akan dibangkitkan nanti sebagai tokoh satu-satunya pula, karena dengan tumpukan jasa-jasanya yang tidak terpemadai banyaknya. Tak ada lowongan bagi orang lain untuk berdampingan. Semoga rahmat Allah selalu tercurah padamu, wahai Abu Dzar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.